Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita kembali dalam renungan pagi Sabtu 17 September 2022 yang terambil dari kitab Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pagi ini renungan dengan tema pengharapan yang tidak mengecewakan. Selama 1 minggu ke depan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara, sebagai manusia yang normal, setiap orang tentunya memiliki harapan atau ekspektasi di dalam hidupnya. Yang pasti, semua orang tentu mengharapkan segala sesuatu yang baik yang akan terjadi dan dialami di dalam hidupnya. Meskipun terkadang ada banyak harapan yang tidak menjadi kenyataan. Itulah yang sering dikatakan sebagai kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 5 memberikan kepada kita suatu kebenaran bahwa di dalam Kristus pengharapan itu tidak mengecewakan. Oleh karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kata pengharapan ini dalam bahasa Yunaninya elpis, yang di dalam pengertian kekristenan memiliki arti kesukaan dan harapan yang kokoh tentang keselamatan yang kekal. Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita akan menolong dan memberikan kepada kita pengertian untuk memahami kehendak dan maksud Tuhan atas hidup kita. Roh Kudus juga akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi berbagai tantangan di dalam dunia yang sementara ini. Kasih Allah yang dicurahkan di dalam Yesus Kristus kepada kita, itulah yang akan memelihara dan meneguhkan hati kita orang percaya. Melalui firman Tuhan ini, mari kita meyakini bahwa harapan akan yang terbaik, yaitu keselamatan kekal di dalam Kristus, itu sifatnya adalah pasti dan tidak akan pernah mengecewakan ataupun memalukan. Itulah yang Rasul Paulus juga katakan di dalam Roma 1 ayat 16 yang berbunyi demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Terjemahan lainnya, sebab aku tidak malu dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saat ini, adakah harapan kita yang belum menjadi kenyataan? Adakah sesuatu yang telah menyebabkan kita menjadi kecewa dan putus asa di dalam hidup ini? Mari kita periksa kembali apa yang telah menjadi harapan kita di dalam hidup ini, kepada apa serta siapa sesungguhnya kita menaruh harapan kita. Pastikan kita hanya mau menaruh harapan kita yang sesungguhnya kepada Kristus, karena pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Sebaliknya, ketika kita menaruh harapan pada manusia dan pada hal-hal tertentu yang tidak pasti dan bersifat sementara, maka suatu saat kita akan menjadi kecewa. Biarlah kita tetap bertekun di dalam Kristus yang akan membuat kita menjadi tahan uji. Dan ketika kita tahan uji, maka kita akan memiliki pengharapan yang kuat di dalam Dia. Dan harapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.